Selama beberapa tahun terakhir, produk baja ringan abal-abal sudah beredar di pasaran. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, permintaan konsumen semakin menurun dan memilih harga yang jauh lebih murah. Seperti apa itu untuk mewaspadai maraknya baja ringan abal-abal? Sore hari ini sudah ada Pak Muhammad Soleh, Ketua Umum dari HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia. Lalu ada Pak Andri Satria, Marketing Manager PT Sunrise Steel. Ada Bu Ayu Syarifah, Marketing Supervisor PT Sunrise Steel. Kita akan bahas bersama-sama. Saya langsung deh ke Pak Muhammad Soleh, Ketua Umum dari Himpunan Aplikator Indonesia. Jadi kenapa Pak, tentang baja ringan abal-abal ini sampai masyarakat harus perlu waspada, harus perlu tahu ini tentang baja ringan? Silahkan Pak Soleh. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Widya. Panggil saya Soleh aja Mbak, nggak usah pakai lengkap ya. Lengkap. Siap Pak Soleh. Ya, salam kenal buat Mbak Widya dan salam ketemu kembali buat para pendengar Radio SS. Rasanya sudah lama, setahun yang lalu ya. Memang akibat COVID ini kita memang terbatasi, tapi bukan berarti kita tidak harus melakukan apa-apa. Nah, ini juga dalam rangka kita melakukan sosialisasi dan edukasi. Kalau ditanya kenapa mengambil tema abal-abal, baja ringan abal-abal, ternyata abal-abal ini banyak yang belum paham dan mengerti, tapi menurut KBBI, ya, Kamus Bahasa Indonesia, yang baik dan benar, arti kata abal-abal adalah tidak bermutu baik atau bermutu rendah, gitu ya. Yeah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kan sebagai Ketua Umum HAPI, Himpunan Aplikator Indonesia, juga mungkin juga sekaligus memperkenalkan diri dan menyampaikan juga apa itu HAPI, bahwa saya ini kan sebagai pelayan ya Mbak Widya, yang melayani para aplikator. Nah, kadang-kadang bingung aplikator itu apa? Iya. Binatang apa itu ya? Nah, aplikator ini banyak yang mispersepsi bahwa aplikator itu yang suka buat apps dan lain-lain. Iya. Nah, sebetulnya aplikator ini adalah para tukang. Jadi kami ini HAPI mengumpulkan dan melayani para tukang, kemudian memberikan pelatihan, kemudian memberikan fasilitasi sertifikasi sehingga mereka mendapatkan sertifikat secara gratis. Ya. Nah, kenapa kita ambil tema hari ini dan kita angkat ke masyarakat? Karena banyak masukan dan komplain lah istilahnya bagi anggota kami. Mereka kalau beli baja ringan di toko itu kadang-kadang mereka menemukan yang abal-abal ini gitu. Sebetulnya mereka juga ada istilah lain yang kami nggak bisa sebutkan di sini ya, banyak ya. Mereka kan kadang-kadang tukang tuh ya berbagai macam istilah mereka sebut ya. Ada abal-abal, ada apa Mbak Yu? Imitasi, ada dan lain-lain. Macam-macam. Ya, jadi gini Mbak Widya. Jadi ada beberapa hal yang mereka dapatkan sehingga mereka dengan harga yang seperti itu memang lebih murah, tapi tidak seperti yang diharapkan, dan ini juga berakibat fatal nantinya. Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Andri. Iya. Jadi kata-kata waspada itu memang benar dan mengandung resiko yang besar. Resiko ini buat produsen bisa pidana, perdata, dan keselamatan ya terutama ya. Bisa juga resiko ini tertimpa kepada toko penjual ya. Yeah. Bisa juga ini kepada kontraktor ya sebagai pengguna ya, dan juga ini bisa juga kepada masyarakat. Loh, kok bisa masyarakat menanggung risiko? Iya, kalau mereka pakai baja ringan abal-abal karena dipakai untuk atap, bisa terjadi resiko roboh. Iya. Gitu Mbak Widya. Jadi kalau kita dengar berita ada bangunan roboh masih baru, tiba-tiba ada bangunan yang ambruk, ini yang harus diwaspadai di tengah masyarakat itu ya Pak Soleh. Salah satunya faktor produknya tidak sesuai SNI. Baik. Gimana ya membedakan selain dari SNI misalnya? Kalau SNI kan suka ada ini tandanya gitu. Tanda, ya. betul. Ada tulisan SNI. Tapi untuk yang lain mungkin apa dari selain SNI memang yang paling gampang, yang paling bisa dilihat adalah branding tadi. Dari identitas perusahaan pembuatnya. Karena di dalam branding itu terdapat
waktu pembuatan atau manufaktur date. Lalu terdapat logo untuk menamakan berat atau massa lapisan bahan baja ringan ini, karena bahan baja ringan ini bisa menahan korosi, itu yang paling penting. Nah, sedangkan kalau tidak jelas penamaannya atau brandingnya pada setiap bahan, itu bisa diasumsikan bahwa itu di luar standar, karena yang di pasaran itu banyak sekali yang tanpa branding, Mbak Widya. Banyak sekali tanpa Jadi branding. nggak ada mereknya Nggak gitu ada ya Pak Andri ya. mereknya. Terus konsumen di lapangan ngeceknya dari mana? Karena secara awam kalau misalkan konsumen mengecek itu bisa jadi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Ya.